Halo, salam hangat psikologi. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu. Selamat datang di kelas online Statistik 2. Ini adalah kelas kelanjutan dari Statistika 1 yang sudah teman-teman lampaui dengan baik di semester 1 lalu gitu. Oke, kita langsung saja. Kebetulan untuk mata kuliah Statistik 2 ini saya diberikan tugas oleh Bu Sela untuk mengampu mata kuliah Statistika 2. Jadi sama seperti dengan Statistika 1, Statistika 2 teman-teman masih belajar bersama saya selama nanti 1 semester ke depan. Nah, bedanya apa sih Statistika 1 dengan Statistika 2? Kalau di Statistika 1 kita lebih banyak belajar terkait dengan statistika deskriptif. Nah, di Statistika 2 ini kita nanti akan belajar terkait dengan statistika inferensial. Jadi bagaimana kita membuat kesimpulan dan kita bagaimana membuat sebuah uji hubungan, uji beda, baik itu yang parametrik maupun yang non-parametrik semacam itu. Jadi kita nanti akan jauh lebih banyak belajar terkait dengan melakukan uji dari kedua variabel atau bahkan lebih gitu. Semacam itu. Oke, kita langsung saja ke deskripsi mata kuliahnya. Nah, di Statistika 2 ini teman-teman akan kita akan mencoba belajar bareng-bareng supaya teman-teman memiliki pemahaman dan juga teman-teman bisa berlatih untuk menggunakan teknik statistik dalam melakukan pengolahan data ketika teman-teman nanti melakukan penelitian gitu. Nah, penelitiannya bisa pakai 2 variabel atau lebih dari 2 variabel gitu. Kalau dulu waktu di Statistika 1 kan kita kebanyakan kan melakukan pengujian 2 variabel. Nah, di Statistika 2 ini agak advance gitu. Nah, advance-nya nanti kita melakukan pengujian kadang-kadang 3 atau 4 variabel gitu. Nah, dan juga selain kita bisa melakukan pengolahan data dan juga penganalisisan data, kita juga bisa menginterpretasikan data itu sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Nah, itu adalah inti dari statistika inferensial yang nanti akan kita pelajari di Statistika 2 ini gitu. Nah, menggunakan metodenya masih sama, jadi kita masih pakai SPSS untuk melakukan pengujian gitu. Nah, selain itu mahasiswa juga akan dilatih menggunakan statistika parametrik, menggunakan uji korelasi, uji pengaruh, uji beda, dan juga uji statistik yang parametrik gitu. Jadi ada parametrik dan juga ada non parametrik. Nah, buku yang dipakai adalah bukunya Howitt, Introduction in Statistics in Psychology, sama Statistics Without Math for Psychology, sama Survival Manual, sama Discovering Statistics Using SPSS gitu. Nah, kita bisa pakai beberapa bukunya ini, beberapa bukunya juga bisa di-download juga di mesin mencari gitu. Nah, capaian pembelajarannya apa? Ada 4 poin capaian pembelajaran yang kita harapkan ketika nanti teman-teman selesai mengambil mata kuliah Statistik 2 ini. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami variabel penelitian serta penggunaan teknik statistik pada variabel penelitian tertentu gitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan bisa menggunakan uji hubungan, uji pengaruh pada 2 atau lebih dari variabel. Jadi kita bisa praktek uji korelasi, baik itu uji korelasi yang biasa sama uji korelasi ganda maupun uji korelasi parsial. Dan juga kita bisa melakukan analisis regresi, baik itu regresi linear sederhana maupun regresi linear yang berganda gitu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan juga terampil menggunakan uji beda. Nah, uji beda kita menggunakannya analisis varian. Kalau dulu kita pakai uji T, nah kita pakai ANOVA 1 jalur sama ANOVA 2 jalur. Kemudian yang terakhir, mahasiswa juga bisa memahami dan terampil menggunakan uji statistik yang non-parametrik gitu. Karena kalau yang poin 1, 2, 3 ini kan uji statistiknya kan parametrik. Nah, yang keempat ini adalah mahasiswa juga diajari untuk melakukan pengujian non-parametrik dari 2 variabel atau lebih dari 2 variabel. Jadi kita nanti akan belajar uji Wilcoxon sign rank test, kemudian kita juga pakai human Whitney test, kemudian kita juga belajar Kruskal-Wallis dan juga Friedman test. Friedman test kita juga akan belajar itu juga. Begitu teman-teman. Nah, sistem penilaiannya gimana sih? Sistem penilaiannya
sama dengan mata kuliah yang lain, kita ada dua kelompok penilaian ya, di STS sama SAS. STS bobotnya itu ada di tugas ada 20, di kuis 40 sama di UTS 40. Di SAS di tugas 20, di kuis 40 sama di UAS 40 gitu. Kemudian akumulasinya menjadi NAS yang nanti akan terkonversi menjadi menjadi huruf A sampai huruf I gitu. Nah, aturan yang lain yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman ikut mata kuliah ini adalah pastikan untuk klik presensinya, kemudian klik hadir dan juga submit attendance untuk menyatakan kehadiran teman-teman. Perhatikan jadwal meetingnya karena jadwal meetingnya bisa saja tidak sama. Kemudian pelajari materi, kalau misalnya teman-teman dalam berusaha memahami itu ada yang masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa tanya saya saat meeting atau tanya saya di forum diskusi. Dan juga pasti di statistika ini akan ada latihan soal. Jadi latihan soal sebagai bentuk tugas, jadi teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dengan baik sesuai dengan instruksi dan dikumpulkan tepat waktu. Oke, mungkin itu saja. Nah, di Bella juga sudah ada perangkat pembelajaran yang bisa teman-teman download untuk teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif dari mata kuliah ini. Dan ini ada jadwalnya. Kita ketemu setiap hari Selasa untuk mata kuliah statistik 2. Ada jadwalnya, ada pokok bahasanya, dan juga ada deadline tugasnya, sudahan. Jadi teman-teman bisa mengikuti ini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari orientasi perkuliahan untuk Statistika 2. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat belajar di Statistika 2. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Sampai jumpa. Dadah, semoga sehat selalu.